Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Rizky Sinara Mayaswari. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya. Di sini saya akan membuat sedikit video penjelasan mengenai agroindustri komoditas unggulan di daerah saya. Sebelumnya, Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat terkenal akan agroindustri minyak karena Indonesia merupakan negara agraris. Lalu agroindustri sendiri adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan juga perikanan sebagai bahan baku, lalu merancang dan menyediakan peralatan ataupun jasa untuk kegiatan tersebut. Nah, bentuk hasil dari agroindustri sendiri bisa seperti proses penyimpanan produksi dan distribusi pengawetan. Selain itu, agroindustri ini memiliki tujuan yaitu merubah bahan baku agar mudah diangkat lalu diterima oleh konsumen atau masyarakat, dan juga tahan lama seperti yang saya jelaskan tadi. Agroindustri sendiri memiliki banyak ruang lingkup dalam sektornya. Contohnya yaitu seperti dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan juga perkebunan. Pengertian ruang lingkup agroindustri sendiri diduga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada agroindustri primer, sekunder, tersier, dan juga kuarter. Agroindustri primer sendiri adalah mengekstrak bahan mentah atau dari bahan alami, lalu untuk industri sekunder sendiri merupakan industri manufaktur yang menjadikan produk lain dari tenaga manual ataupun mesin. Untuk industri tersier sendiri yaitu lebih terfokuskan pada industri jasa. Lalu yang terakhir ada industri kuarter. Industri kuarter merupakan industri yang melibatkan penggunaan industri teknologi yang jelas seperti pada industri pada umumnya. Agroindustri pun memiliki karakteristik dari agroindustri. Contohnya seperti memiliki keterkaitan yang kuat antara hasil peternakan, pertanian, perikanan, dan juga perkebunan dengan industri bulunya maupun hilirnya, lalu menggunakan sumber daya alam yang ada, dan sumber daya alam itu dapat diperbarui, lalu memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif baik di pasar internasional maupun pasar domestik. Lalu yang terakhir, agar dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Karena agroindustri merupakan sektor yang besar, maka pastinya membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar juga. Agroindustri sendiri memiliki peran yang sangat penting. Apa aja sih peranan agroindustri ini? Jadi, peran agroindustri ini dapat menciptakan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan juga perikanan. Dalam negeri ini selalu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, lalu meningkatkan devisa negeri melalui peningkatan ekspor hasil agroindustri yang kita ekspor, lalu memperbaiki pembagian pendapatan. Selalu yang terakhir adalah menarik pembangunan dalam sektor pertanian, peternakan, dan juga perkebunan. Selain itu juga dalam perikanan. Strategi yang ada dalam agroindustri ini mempunyai 4 strategi, yaitu dapat ditempuh oleh agroindustri yang berkelanjutan dini. Yang pertama adalah pengembangan sentra produksinya, yang kedua pengembangan sistem kelembagaan terpadunya, yang ketiga kebijakan pemodalan yang mendukung agroindustri ini sendiri, lalu yang terakhir adalah penelitian dan pengembangan teknologi produksi budidaya dan teknologi pengolahan yang digunakan dalam agroindustri yang telah dilakukan ini. Yang akan saya bahas tentang komoditas unggulan dari daerah saya sendiri. Sebelumnya, saya berasal dari Tuban, Jawa Timur. Tuban sebenarnya memiliki banyak komoditas unggulan dari segi pertanian, peternakan, perkebunan, dan juga perikanan. Tetapi, yang akan saya bahas kali ini adalah dalam sektor pertanian dan juga perkebunan. Nah, dalam sektor pertanian ini, di Tuban ada seperti padi dan jagung. Padi dan jagung ini merupakan komoditas pangan dari Tuban yang tercatat unggul di Jawa Timur. Bahkan, padi dari Tuban ini merupakan penyumbang lumbung padi untuk Jawa Timur, dan juga ada kacang tanah yang kedudukannya ada bersama padi dan jagung. Pada komoditas unggulan untuk kota, tapi bahasanya
Mengapa padi, jagung, dan kacang tanah menjadi produk unggulan dari Tuban? Jawabannya adalah karena khas ini dapat dihasilkan oleh seluruh kecamatan yang ada di kota Tuban. Sedangkan untuk umbi-umbian sendiri yang berasal dari kota Tuban sendiri belum menjadi promosi unggulan dari kota Tuban karena belum memiliki kelebihan dibanding umbi-umbian yang lainnya. Dan juga umbi-umbian dan baru dari kota Tuban ini hanya dapat dihasilkan oleh beberapa kecamatan yang ada di kota Tuban. Salah satunya seperti di kecamatan Tuban sendiri. Nah, gini, bahkan Tuban pernah mendapat penghargaan loh dari produksi jagung yang cukup tinggi sampai sekarang. Coba, produksi jagung ini mengembangkan bibit kualitas unggul untuk jagung, yaitu seperti NASA 29 bibit ini ditargetkan dapat mengekspor jagung keluar Pulau Jawa maupun ke luar negeri. Nah, kelebihan dari bibit ini merupakan memiliki tongkol yang berisi dan juga hasil panen yang lebih cepat daripada jagung yang lainnya. Perkebunan sendiri, Tuban memiliki komoditas blimbing yang bernama blimbing madu yang berasal dari kota Tuban. Blimbing ini biasa disebut dengan blimbing tasik madu. Kenapa orang Tuban sendiri menyebutnya blimbing tasik madu? Karena blimbing ini dihasilkan dari desa bernama Tasik Madu. Blimbing ini sekarang menjadi komoditas unggulan dari kota Tuban karena dia memiliki rasa yang sangat manis, tekstur yang lembut, lalu kulit yang tipis dan tidak kaku seperti blimbing pada umumnya. Blimbing yang dihasilkan oleh kota lain hingga blimbing madu ini menjadi ikon dari Tuban untuk sekarang dan sampai dibuka Wisnu Wisata untuk kebun blimbing ini. Blimbing ini memiliki kandungan air yang cukup tinggi, jadi ketika dikonsumsi rasanya sangat segar. Maka dari itu, kenapa blimbing madu ini sangat diminati oleh orang-orang, termasuk orang yang menjadi wisatawan di Tuban sampai saat ini. Mengenai agroindustri dan komoditas keunggulan dari daerah saya,